Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, setiap hari saya akan membagikan rekomendasi saham harian dan untuk hari ini saya akan memberikan rekomendasi beberapa saham pilihan yang menurut saya pribadi itu layak untuk ditradingkan atau untuk dijadikan sebagai eh, saham di watchlist baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Seperti biasa, uh, saham rekomendasi di sini bukanlah ajakan untuk jual beli, tetapi sekedar sharing segala risiko yang nanti teman-teman ambil jika ikut membeli saham-saham yang direkomendasikan adalah di luar tanggung jawab dari saya pribadi. Oke, langsung ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu secara apa namanya, secara uh, umum ya. Secara umum itu adalah kita lihat dari IHSG-nya itu kalau kemarin itu dia closing di 1,32% naiknya. Dan alhamdulillah dia kalau kita lihat secara teknikalnya dia sudah tembus di MA 120 ya. Ini sudah menembus MA 120, MA mediumnya ya. Jadi dia beberapa hari ini kan dia di bawah MA 20-nya. Jadi dia sempat pernah mencoba break di tanggal 25 kemarin Oktober, namun gagal dan akhirnya kembali di bawah 120 MA 120. Nah, eh, kemarin setelah hari Jumatnya dia berhasil bertahan di MA 5-nya. Nah, sekarang dia sudah MA 5 dan MA 10 dan sekarang dia sudah tembus di MA 20, sudah mulai menembus ya, sudah tembus di MA 20 dan dia closing bertahan di atas MA 20. Sehingga nanti kalau menurut saya pribadi ini eh, apa namanya sinyal yang baik ya karena dia berhasil menembus dan bertahan. Kita lihat apakah hari ini apakah dia bisa bertahan di level 120-nya atau kembali membawa menembus ke bawah, ini kita akan lihat lagi. Tapi kalau kita lihat dari hasil yang kemarin, ini candlenya bullish ya, tidak ada shadow ke bawah, artinya ini pasar berkeyakinan full uh, untuk pullback. Baik itu ya dari IHSG. Kemudian beberapa informasi juga yang terkait itu yakni adanya penguatan nilai tukar rupiah ya dari ada nilai tukar rupiah kembali menguat beberapa poin sehingga ini juga diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi beberapa emiten. Oke, nah kemudian beberapa emiten yang menjadi pilihan saya hari ini selain yang kemarin era Pakuwon, kemudian Telkom dan Excel yang dari empat itu tiga sudah sesuai plan kita ya, sudah meningkat. Nah hari ini uh, apa namanya uh, itu saya tertarik dengan beberapa saham. Yang pertama adalah saham Kalbe Farma. Ya, jadi saham Kalbe Farma ini adalah saham farmasi ya, saham farmasi. Secara valuasi dia memang secara valuasi ini Kalbe Farma ini sudah cukup premium ya, yakni dengan PBV 3,7 dan PER 27,5. Nah, kenapa saya membeli saham Kalbe Farma ini? Karena dilihat dari total salesnya itu sebenarnya ini Kalbe Farma itu meningkat ya. Baik, ini sudah keluar yang 2023-nya sudah keluar. Total salesnya konsisten meningkat setiap tahun ya dan net income-nya, nah ini net income-nya ini turun drastis ya. Ini turun drastis itu karena net income yang sekarang yang ini hampir sama dengan net income di saat COVID. Ini 2,73 triliun di tahun 2023 kuartal 3 sama dengan tahun 2020 kuartal 3 2,72 triliun itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara lebih dalam kenaikan penurunan nilai net income ini itu penurunan net income itu karena adanya kenaikan di sini, adanya kenaikan di uh, operating expenses itu. Jadi artinya karena Kale Pharma ini memproduksi obat-obatan ya yang kebanyakan uh, bahan bakunya adalah impor sehingga adanya eksplosur dolar beberapa bulan terakhir ini
itu mengakibatkan adanya pembengkakan nilai nilai apa namanya, nilai, eee, harga bahan baku. Karena kan dia harus beli dari luar dalam bentuk dolar ya, seperti itu, gitu. Jadi sehingganya ini lebih banyak disebabkan oleh kurs kalau menurut saya pribadi, oleh selisih kurs yang cukup tinggi gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat secara cash flow, jadi kenapa saya membeli Kalbe Farma, secara cash flow ini positif ya, meningkat juga 5, dari 577 miliar di tahun 2022 kemarin, sekarang menjadi 1,47 triliun. Ini operating activity dari, tentunya dia tetap, eee, mampu menghasilkan laba ya di tengah apa, mampu menghasilkan arus kas yang positif di tengah-tengah hantaman, eee, kenaikan, pelemahan nilai dolar, nilai nilai terhadap dolar gitu. Kemudian, cash-nya di akhir periode tahun 2003 ini menurun cukup drastis ya, dari 4,1 triliun menjadi 1,2,8 triliun. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya positif, karena dia digunakan untuk membayar hutang yang ini, yang financing activity dia ada keluar uang sebesar 2,3 triliun. Kemudian untuk investing dia keluar uang kurang lebih 262 miliar. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih adalah hal yang positif ya, untuk perusahaan punya cash dan cash-nya kemudian digunakan untuk, apa namanya, digunakan untuk, berinvestasi dan membayar hutang. Sehingga kalau kita lihat ya, nilai DER-nya ini dari turun ya, dari tahun 2022 kemarin 0,3 sekarang tinggal 0,2, eee, DER-nya. Nah, itu adalah beberapa alasan fundamental kenapa saya memilih Kalbe Farma. Nah, secara teknikal, Kalbe Farma ini kan dia sudah, eee eee, tren turun ya sejak, bulan Juni kemarin itu dia kemarin turun terus, eee, level yang sekarang 1.615. Nah, menariknya adalah, kalau kita tarik mundur ke tahun 2000, ini adalah sudah di level support cukup, kuat nih ya, support cukup kuat. Ini kalau kita tarik ini di level sekarang ini, di era tahun 2022. Ya, ini adalah support kuatnya di 1,579, 1,600 lah ya, gitu ya. Nah, saya paling senang tuh beli saham-saham di level support seperti ini, karena kalaupun nanti dia turun, cut loss-nya ya kalau Anda yang mau cut loss ya, kalau saya sih anti cut loss. Kalau Anda mau cut loss, ya cut loss-nya di 2 tick atau 3 tick di bawah support-nya, gitu. Kalau saya senangnya karena di sini juga ada kemungkinan besar untuk pullback, gitu gitu. Nah, untuk Kalbe Farma ini, trading plan-nya adalah saya beli di harga entry-nya adalah kalau kemarin itu dia berapa ya, 1.615, okelah kita let's say kita dapatkan di 1.620 atau 1.615 kita entry lagi di harga yang sama. Eee, ini kalau Farma ini kalau misalkan kita, apa namanya, mau BSJP ya artinya kita mau beli sore jual pagi atau mau beli pagi jual sore juga bisa silakan. Itu kalau kita mau seperti itu dengan dengan harga praksi sekian, itu kita butuh 2 tick profit untuk, apa namanya, untuk, bisa profit ya. Nah, di sini kita lihat kalau yang ini saya hapus dulu, ini kita nggak perlu karena kita jadi ini artinya begini, artinya kalau kita beli, Kalbe Farma, itu kita butuh 2 tick untuk profit, di mana profit-nya kalau kita jual di TP pertama itu artinya dia di TP pertama itu dia di 2 tick 1,625 itu profit-nya adalah 0,2%. Kalau kita jual di harga 3 tick, di 3 tick itu di 1.630 dia profit-nya 0,5. Ini sudah net ya, dan kalau dia sudah kita jual di harga TP 3 di 635 itu dia di kisaran 0,84%. Nah, jadi untuk KB Farma ini trading plan saya adalah saya akan beli di harga 1.615, kemudian
target minimal saya adalah di 1660. 1660 itu target minimal saya atau paling medium itu adalah di 1720-an gitu. Ya, tapi jadi kalau Anda yang mau hold jangka medium, boleh Anda beli di sini, kemudian jual di target paling TP1 adalah di 1700, TP2 di kisaran 1880. Kalau yang mau jangka yang medium. Kalau mau yang tokan ya, yang sehari 2 hari, Anda bisa beli di harga 1615 ya, kemudian Anda bisa out minimal di harga 1600, ya, terserah mau keluar di 1625, 1635 terserah. Yang penting dia minimal 1025. Anda bisa profit net 0,22% ya. Jadi kalau Anda keluar di 1660 ya berarti sudah lebih dari 1,15% keuntungannya. Itu yang pertama, Kalbe Farma. Saya pikir sangat menarik ya. Yang kedua adalah eh, Java. Java ini, Java ini juga salah satu emiten yang rentan dengan nilai tukar ya, karena hampir eh, di atas 50% biaya pakan itu dan itu ditangkan dari luar untuk ransum ayam, sehingga dia cukup sensitif juga terhadap nilai tukar. Nah, untuk Java ini sebenarnya eh, ini menarik karena kenapa? Karena dia range-nya itu tiap hari itu ya, di kisaran rata-rata antara eh, 4 sampai 5 tick gerakannya. Jadi kalau untuk yang mau trading harian itu sangat cocok ya. Nah, untuk Java sendiri, saya juga sudah beberapa kali masuk sini dan juga sudah mengoleksi sahamnya dari harga 1215. Nah, untuk hari ini itu saya akan entry karena biasanya saya akan entry Java di harga 1220. Semoga dapat ya. Semoga dapat karena dia kalau kita lihat pergerakan dia selalu ada shadow itu. Kita lihat ya selalu ada shadow-nya. Ini hampir setiap hari dia ada shadow ke bawah. Jadi setelah closing ada shadow-nya, ada shadow-nya. Nah, jadi juga saya berharap ada shadow-nya nih hari ini. Saya berharap ada shadow kurang lebih di harga 1220. Nah, ini juga kita lihat ya, jadi dia butuh satu tick. Dia butuh satu tick untuk BEP. Artinya kalau Anda jual di harga 1225, dia sudah untung, tapi cuma 0,1%. Kalau Anda jual di 1230, Anda dapat untung di 0,40%. Dan kalau jual di atas sekian, jadi kalau Anda mau 1% per hari, Anda minimal jualnya di 1240. Kalau Anda dapatnya di 1220. Kalau Anda mau masuk di harga closing kemarin, Anda entry hari ini di harga 1445, Anda butuh eh, berapa? Ya, 1265 agar bisa untung 1% per hari net. Itu untuk Java, seperti itu. Kemudian saham yang ketiga adalah eh, Elsa. Ya, Elsa ini juga kalau saya pribadi, saya akan menunggu. Saya sekarang sudah mengaktifkan fitur auto buy itu sebenarnya untuk jangka menengahnya itu di level 400 ya sebenarnya. Saya sudah auto buy di 400. Tapi kalau Anda juga yang tertarik trading harian juga bisa. Jadi bisa masuk di harga Elsa juga cukup bagus ya. Range-nya juga cukup bagus hariannya. Bisa sampai 5 atau 6 tick per hari range-nya dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, ini pun sama bisa. Anda bisa beli di shadow-nya. Di shadow-nya. Jadi kalau saya belinya di shadow di harga 420. Jadi untuk hari ini saya akan entry Elsa kalau yang untuk trading harian ya itu di harga 420. Nah, ini cuma butuh satu tick ya untuk bisa BP. Untuk Elsa ini menariknya adalah kita cuma butuh 3 tick untuk dia 1% lebih netnya. Jadi kalau Anda entry di 420, Anda bisa out di 426 dengan net profit 1,03%. Oke, karena Anda mau entry di harga 426 yang kemarin closingnya,
maka Anda harus di 1,432 ya, baru bisa untung 1,1% lebih netnya, gitu. Nah itu adalah 3 saham pilihan saya untuk, hari ini. Mmm, seperti biasa, cara masuk saya adalah tidak, all in, tidak secara all in, tetapi dipecah. Jadi misalkan katakanlah untuk hari ini Anda punya cash yang siap untuk ditudingkan sebesar, 30 juta dibagi ke 3 saham ini, Elsa, kemudian Java, dan kemudian apa namanya, eee, tadi Kalbe Farma. Nah, itu paling gampang adalah saya membagi menjadi 3. Ya, jadi 3 bagian. Jadi nanti saya akan masuk di 1, 3, dan 4. 1, 3, dan atau 1, 3, dan 6. Jadi untuk yang pertama adalah saya bagi dulu nih, yang 30 juta saya bagi 3, 10, 10, 10. Berarti untuk yang pertama saya hanya akan masuk sebesar Rp1.000.000 per saham. Jadi untuk Elsa 1.000.000, untuk untuk Kalbe Farma 1.000.000, untuk Java 1.000.000. Nah, katakanlah kemudian dia, eee, naik, ya kita jangan kejar, jangan pernah mengejar, saya tidak pernah mengejar saham-saham naik, gitu. Jadi biarkan dia seperti itu, di TP saja kalau Anda mau, eee, TP. Kalau misalkan dia katakanlah kayak Java Anda beli di 1.245 kemudian dia turun 1.220, di situ Anda masuk dengan harga yang, eee, tadi, yang sisa yang tadi, yang 3. Jadi artinya Anda beli 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya Anda beli satu dua dua puluh Anda beli sebesar 3 juta gitu. Kemudian kalau misalkan dia turun lagi harga 1.815 atau 1.185 maaf, 1.185 Anda beli sisanya. Sehingga nanti tiap hari itu, eee, dengan cara seperti ini saya itu punya cash yang cukup untuk pindah-pindah dari beberapa saham. Artinya saya tidak perlu all in di satu saham, tapi cukup, tapi saya bertingkat belinya. Itu ya. Itu adalah beberapa saham saya untuk hari ini. Jadi sekali lagi, Kalbe Farma, kemudian Elnusa, dan Java Comfort. Demikian sharing saya pada hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan bisa sesuai dengan trading plan kita, dan jangan lupa batasi risiko. Batasi risiko, gitu. Nanti saya akan coba share di lain kesempatan bagaimana cara saya mengatur risiko di dalam portofolio saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.